Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku. Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Bunda berharap kalian senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baik anak-anak, sebelum kita mulai belajar hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar pelajaran bahasa Indonesia. Tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 4, mengenal pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, apakah di rumah kalian memiliki tanaman atau tumbuhan? Bagaimana sih awalnya tanamanmu di rumah? Ya, pada awalnya tumbuhan berukuran kecil. Dengan perawatan yang baik, tumbuhan semakin besar. Setelah tiba waktunya, tumbuhan mulai berbunga. Nah, pada tanaman tertentu, bunga akan berubah menjadi buah. Cara berkembang biak tumbuhan secara alami dan buatan. Pada dasarnya, perkembangbiakan tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu secara tidak kawin atau disebut juga vegetatif, dan secara kawin atau disebut generatif. Perkembangbiakan vegetatif dibedakan menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Nah, sekarang yang pertama kita akan membahas perkembangbiakan vegetatif alami. Perkembangbiakan tidak kawin tanpa bantuan manusia disebut perkembangbiakan vegetatif alami. Alat perkembangbiakannya berasal dari tumbuhan induknya. Nah, berikut adalah beberapa cara tumbuhan melakukan perkembangbiakan vegetatif alami. Yang pertama, spora. Spora adalah alat perkembangbiakan pada tumbuhan paku, lumut, dan jamur. Spora terdapat di dalam kotak spora atau biasa disebut sporangium. Kotak spora yang sudah matang akan pecah sehingga butiran-butiran sporanya berterbangan dan jatuh di tempat yang basah, kemudian tumbuh menjadi tanaman baru. Kemudian yang kedua, umbi. Umbi adalah bagian tanaman yang menggembung dan tertanam di dalam tanah. Contohnya, kentang, wortel, dan bawang merah. Umbi adalah cadangan makanan bagi tumbuhan. Selain itu, umbi juga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Jenis umbi ada 3, yaitu umbi lapis, umbi akar, dan umbi batang. Yang pertama, umbi lapis. Umbi lapis adalah umbi yang memiliki bentuk berlapis-lapis, menggelembung, berair, dan memiliki sisik daun. Di bagian bawahnya tumbuh akar, dan jika ditanam akan tumbuh tunas, kemudian tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Contohnya yaitu bawang bombay, bawang putih, dan bawang merah. Yang kedua, umbi batang. Umbi batang adalah bagian batang yang menjadi besar dan berisi cadangan makanan. Contohnya yaitu kentang. Pada permukaan umbi kentang terdapat mata tunas yang tumbuh jika kita menanam umbi kentang tersebut di dalam tanah. Yang ketiga, umbi akar. Umbi akar adalah akar yang membesar dan berisi cadangan makanan. Jika umbi itu ditanam bersama dengan pangkal batang, maka akan tumbuh tunas. Contohnya yaitu dahlia, wortel, lobak, dan singkong. Yang ketiga yaitu tunas. Tunas adalah tumbuhan anakan yang muncul di samping induknya. Tunas dapat
tunas akar terdapat pada pohon cemara dan sukun. Kemudian tunas daun terdapat pada bunga cocor bebek dan tunas batang terdapat pada pohon pisang. Nah, sedangkan tunas yang tidak tumbuh pada batang disebut tunas adventif. Yang keempat, geragih atau stolon. Geragih atau stolon adalah batang yang menjalar di permukaan tanah. Pada batang tumbuhan jenis ini dapat tumbuh akar dan tunas baru. Contohnya yaitu rumput teki, rumput gajah, stroberi, dan arbei. Yang kelima, rizoma. Rizoma disebut juga akar tinggal atau akar tongkat. Rizoma adalah batang yang menjalar di bawah tanah. Rizoma terdapat pada tanaman kunyit, lengkuas, jahe, temulawak, dan kencur. Pada sekerat lengkuas atau jahe terdapat ruas-ruas batang yang disebut rizoma. Nah, jika ditanam, ruas-ruas itu akan tumbuh menjadi tanaman baru. Sekarang yang kedua yaitu perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan yang terjadi dengan bantuan manusia. Nah, kalau yang tadi perkembangbiakan vegetatif alami itu terjadi tanpa bantuan manusia. Nah, sekarang perkembangbiakan vegetatif buatan terjadi dengan bantuan manusia. Apa sih contohnya? Nah, yang pertama adalah stek, cangkok, mengenten, merunduk, dan sistem kultur jaringan. Apa sih tujuannya? Nah, tujuannya yaitu untuk menghasilkan kualitas tumbuhan baru yang baik, tahan terhadap penyakit, dan menghasilkan buah yang lebih cepat serta lebih banyak. Sekarang yang A, yaitu stek. Stek adalah menanam bagian tumbuhan yang dipotong. Misalnya, potongan batang, tangkai, daun, atau pucuk. Contoh tanaman yang dapat di stek batang adalah singkong dan tebu. Sedangkan tumbuhan yang di stek bagian tangkainya adalah bunga mawar dan bunga sepatu. Yang B yaitu mencangkok. Mencangkok hanya dapat dilakukan pada tumbuhan berbiji belah dikotil. Contohnya jambu, jeruk, dan mangga. Apa sih tujuan mencangkok? Nah, tujuannya adalah untuk mendapatkan tumbuhan baru yang memiliki sifat sama persis dengan induknya. Selain itu, mencangkok dilakukan agar tumbuhan cepat berbuah. Nah, keuntungannya dari mencangkok yaitu tanaman baru akan cepat besar dan cepat berbuah serta mempunyai sifat yang sama seperti induknya. Tetapi mencangkok ini mempunyai kekurangan. Apa kekurangan dari hasil cangkokan? Yaitu memiliki akar yang kurang kuat. Mengapa demikian? Karena akar yang terbentuk dari hasil mencangkok adalah akar serabut. Yang C yaitu okulasi. Apa sih okulasi? Ya, okulasi adalah menempel, menggabungkan mata tunas suatu tumbuhan pada batang tumbuhan lain. Tujuannya yaitu untuk menggabungkan sifat-sifat tumbuhan yang baik dari dua tumbuhan yang sejenis. Misalnya, pohon mangga berakar dan berbatang kuat tetapi rasanya asam, diokulasi dengan pohon mangga berakar dan berbatang lemah tetapi rasa buahnya manis. Yang D, mengenten. Mengenten atau menyambung merupakan perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menggabungkan dua tanaman yang sejenis. Tujuannya yaitu untuk memperoleh tanaman baru dengan sifat-sifat yang lebih baik. Misalnya, tanaman tomat sering berbuah tetapi umurnya singkat, disambung dengan tanaman tekoka jarang berbuah tetapi umurnya panjang. Nah, nanti akan menghasilkan tanaman tomat yang sering berbuah dengan umur yang panjang.
Nah, yang sekarang yang E, merunduk. Merunduk merupakan perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara menyentuhkan ranting atau cabang pada tanah, kemudian menimbunnya. Setelah tumbuh akar, bagian yang tertimbun itu dapat dipisahkan dari induknya. Contohnya adalah tebu, apel, dan anyelir. Yang F, yaitu kultur jaringan. Kultur jaringan adalah menanam jaringan suatu tumbuhan pada media atau tempat tanaman dan ruangan khusus. Ruangan tempat kultur jaringan harus bebas dari kuman. Dengan kultur jaringan diharapkan akan tumbuh tanaman baru yang mempunyai sifat-sifat lebih baik daripada tanaman sebelumnya. Yang ketiga yaitu perkembangbiakan generatif. Alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan yaitu berupa bunga. Bunga lengkap terdiri atas kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Nah, jika salah satu bagian bunga tersebut tidak ada, maka bunga tersebut dinamakan bunga tidak lengkap. Benang sari terdiri atas tangkai sari dan kepala sari. Pada kepala sari terdapat kotak sari yang berisi serbuk sari yang merupakan sel kelamin jantan. Sedangkan sel telur pada tumbuhan terdapat pada alat kelamin betina. Alat kelamin betina tumbuhan terdiri atas sel telur, bakal buah, tangkai putik, dan kepala putik. Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan biji. Buah akan menghasilkan biji. Buah mangga dan rambutan memiliki biji di dalamnya. Biji itu berjumlah 1. Nah, sedangkan pada buah pepaya memiliki biji yang banyak. Biji kemudian dapat tumbuh menjadi tanaman baru. Perputaran pertumbuhan dan perkembangan biji hingga menjadi tanaman dewasa dan menghasilkan biji baru disebut siklus atau daur hidup. Nah, sekarang pernah nggak kalian melihat tanaman semangka? Bagaimana sih cara menanam tanaman semangka? Nah, sekarang perhatikan gambar di bawah ini. Ya, gambar daur hidup semangka. Daur hidup semangka diawali dari biji. Jika diletakkan di tempat yang basah, biji akan berkecambah. Selanjutnya, kecambah tumbuh menjadi bibit semangka. Kemudian tumbuh menjadi tanaman semangka. Setelah mencapai usia tertentu, tanaman semangka akan berbuah. Setelah mengalami penyerbukan, bunga semangka berubah menjadi buah. Di dalam buah semangka terdapat biji semangka. Setelah buahnya masak, biji yang ada di dalamnya dapat ditanam sehingga dapat menjadi bibit yang baru. Baik anak-anak, sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Tetap semangat belajar di rumah, selalu jaga kesehatan, dan jangan lupa sholat 5 waktu. Nah, sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.